Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat KPPS, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Berikut kami sajikan panduan KPPS pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Halaman pertama, halaman judul, kemudian sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ada daftar isi di sini sampai dengan halaman 75. Dan pada halaman pertama, bab 1, persiapan pemungutan suara. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara. KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel di papan pengumuman, dan atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa atau kelurahan. Kemudian penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya untuk memberikan suara. Selanjutnya, KPPS mendokumentasikan penyampaian C pemberitahuan KPU tersebut berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada TPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir model C pemberitahuan KPU. Dalam hal pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan foto atau dokumen elektronik formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat privat atau personal yang diketahui oleh KPPS, dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Apabila sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C pemberitahuan KPU kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024 dengan menunjukkan KTP elektronik. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan dan KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan kepada KPPS, menandai, mencatat keterangan tersebut dan melaporkan rekapitulasi distribusi formulir model C pemberitahuan KPU kepada TPS. Apabila terdapat formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA pengembalian C pemberitahuan KPU. Kemudian berikutnya adalah pembuatan TPS. KPPS mendirikan TPS pada tanggal 13 Februari 2024. Dan berikut adalah denah tempat pemungutan suara TPS pada pemilihan umum tahun 2024. Dalam pendirian TPS, KPPS harus memperhatikan kemudahan akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda, dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya. Kemudian memperhatikan kerahasiaan pemilih harus terjaga. Luas TPS harus memadai untuk pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan panjang 10 meter kali lebar 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak tempat. Harus tersedia sambungan listrik dan lampu penerangan yang cukup. Dilarang mendirikan TPS di dalam ruangan tempat ibadah, dan TPS di ruang terbuka harus dipastikan terlindung dari sinar matahari dan hujan. Selanjutnya, penyiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya. KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara terdiri dari bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint, spidol, stiker nomor kotak suara yang tercetak di kotak suara, label kotak suara dan tertempel di kotak suara, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, salinan DPT yang ditempel pada papan pengumuman, salinan DPTB yang ditempel pada papan pengumuman, salinan DPT yang dibagikan kepada saksi, salinan DPTB yang dibagikan kepada saksi. Kemudian flyer informasi penggunaan hak pilih di TPS. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di dalam kotak suara terdiri dari surat suara, tinta, segel, alat bantu tunanetra, kantong plastik,
karet pengikat surat suara, formulir model C hasil salinan dan formulir lainnya, formulir untuk berita acara dan sertifikat, tali pengikat, alat pemberi tanda pilihan, segel plastik pengganti gembok, sampul kertas, dan alat untuk mencoblos pilihan. Selanjutnya pada bab 2, pelaksanaan pemungutan suara. Dimulai dengan persiapan rapat pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai. KPPS memeriksa TPS, peralatan, dan perlengkapan lainnya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu peserta beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. KPPS memasang DPT, DPTP, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada papan pengumuman di TPS. KPPS mempersilahkan dan mengatur saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS menerima surat mandat dari saksi. KPPS memberikan salinan DPT dan salinan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Catatan, sebagaimana termaktub dalam pasal 15 ayat 3 bahwa saksi di TPS harus memenuhi ketentuan meliputi A. Hanya dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilu. B. Untuk pemilu di dalam negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh satu pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten atau kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Pimpinan partai politik tingkat kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau 3 calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. Selanjutnya, pelaksanaan rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Apabila belum ada saksi, pengawas TPS, atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS, atau pemilih hadir. Apabila hingga pukul 7.30 waktu setempat, saksi, pengawas TPS, atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS, serta menggembok kembali kotak suara tersebut. KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS, dan KPPS mendahulukan pemilih yang lansia, disabilitas, serta ibu hamil dan ibu membawa anak dalam antrian pemilih. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani Ketua KPPS. KPPS menerima model C pemberitahuan KPU, kemudian memeriksa jari tangan pemilih. Selanjutnya meminta pemilih untuk memperlihatkan KTP elektronik dan menandatangani formulir model C daftar hadir KPU. Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara. Apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Bagi pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping, harus mengisi formulir model C pendamping KPU dilakukan oleh yang bersangkutan atau pendampingnya atau anggota KPPS. Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara, dan pemilih dilarang membawa HP atau kamera. Pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos. Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dipandu oleh anggota KPPS dengan ketentuan: surat suara berwarna abu-abu untuk pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara berwarna kuning untuk pemilu anggota DPR, surat suara berwarna merah untuk pemilu anggota DPD, surat suara berwarna biru untuk pemilu anggota DPRD Provinsi, surat suara berwarna hijau untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya, pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS dipandu oleh anggota KPPS. Dalam hal pada wilayah kerja KPPS, terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS karena menjalani sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas. Ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya atas permintaan anggota keluarganya. Pada pukul 11 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih DPTB untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB KPU.
Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir model C daftar hadir DPK KPU. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Selanjutnya, bab 3 terkait dengan persiapan penghitungan suara. Persiapan rapat penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara, memasang formulir model C hasil untuk masing-masing jenis pemilu di papan pengumuman, mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas, menyusun surat suara dalam tumpukan. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan, dimulai dari penghitungan suara untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, dilanjutkan surat suara pemilu anggota DPR, kemudian surat suara pemilu anggota DPD, selanjutnya surat suara pemilu anggota DPRD provinsi, dan terakhir surat suara pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Berikut adalah denah penghitungan suara di TPS pada pemilihan umum tahun 2024. Bab 4 pelaksanaan penghitungan suara. Rapat penghitungan suara. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara, memastikan surat suara sudah ditandatangani Ketua KPPS, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih, atau masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. KPPS kedua membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu, dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Kemudian KPPS yang kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun, mengelompokkan, dan mengikat dengan karet surat suara yang telah diteliti dan diumumkan, surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu, dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, KPPS mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, data pemilih disabilitas, data rincian perolehan suara peserta pemilu, dan data suara sah dan suara tidak sah ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. Untuk TPS lokasi khusus, pemilih DPT tetap dicatat dalam pengguna hak pilih DPT pada kolom B pengguna hak pilih angka 1 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Adapun penjelasan bagian formulir dan tata cara pengisian formulir model C hasil terdapat di halaman lampiran 2 buku panduan. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. KPPS memfoto formulir model C hasil setiap jenis pemilu dengan menggunakan sirekap. KPPS memberi kesempatan kepada saksi, pengawas TPS, atau pemantau dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir model C hasil setiap jenis pemilu. KPPS membuat satu model C hasil salinan setiap jenis pemilu yang selanjutnya digandakan menggunakan alat penggandaan dokumen. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen untuk membuat model C hasil salinan yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan saksi serta disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS. 1. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen yang tersedia untuk menggandakan formulir model C hasil salinan. 2. Mekanisme penyediaan alat penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dapat memedomani mekanisme pengadaan TPS oleh KPPS. Alat penggandaan dokumen tersebut, angka 1, dapat digunakan oleh lebih dari satu TPS, yakni dengan cara PPS dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen dengan cara berkeliling membawa alat penggandaan dimaksud ke TPS yang tidak tersedia dengan tetap memperhatikan durasi waktu penghitungan suara di TPS. Penggunaan alat penggandaan sebagaimana angka 3 harus dipastikan tidak sampai membawa formulir model C hasil salinan keluar TPS. Sebagaimana termaktub dalam pasal 506 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C hasil salinan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Apabila terdapat kejadian khusus dan atau keberatan, Ketua KPPS mencatat kejadian khusus dan atau mempersilahkan saksi untuk mencatat keberatan ke dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Jika tidak ada dicatat dengan kata nihil. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut. Kotak yang pertama yaitu kotak suara presiden dan wakil presiden berisi 1. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil PPWP. 2. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPR. 3. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPD.
4. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD Provinsi. 5. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD Kabupaten Kota. 6. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan PPWD. 7. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPR. 8. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPD. 9. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD Provinsi. 10. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota. 11. Sampul tersegel berisi surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden. 12. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden. 13. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden. 14. Sampul tersegel berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak atau keliru coblos. 15. Sampul tersegel berisi model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, C daftar hadir, A surat pindah memilih, A daftar daftar pemilih. 16. Sampul tersegel berisi model C pendamping, C pemberitahuan KPU, tanda terima. Kedua, kotak suara DPR berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPR. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPR. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR. 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPR yang rusak atau keliru coblos. Kotak ketiga, kotak suara DPD berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPD. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPD. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPD. 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPD yang rusak keliru coblos. Kotak keempat, kotak suara DPRD Provinsi berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Provinsi. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD Provinsi. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Provinsi. 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPRD Provinsi yang rusak atau keliru coblos. Kotak kelima, kotak suara DPRD Kabupaten Kota berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Kabupaten Kota. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD Kabupaten Kota. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Kabupaten Kota. 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPRD Kabupaten Kota yang rusak atau keliru coblos. Selanjutnya, contoh surat suara sah. 1. Tanda coblos pada gambar pasangan calon. 2. Tanda coblos pada nomor urut pasangan calon. 3. Tanda coblos pada gambar partai pengusul pasangan calon. 4. Terdapat lebih dari satu tanda coblos tetapi masih dalam satu kolom pasangan calon, surat suara tetap sah. Contoh surat suara tidak sah. 1. Terdapat lebih dari satu tanda coblosan pada dua kolom pasangan calon. 2. Terdapat lebih dari satu tanda coblos pada kertas surat suara meskipun di luar area kotak gambar pasangan calon. 3. Tanda coblos di luar kotak gambar pasangan calon. 4. Memberikan coretan pada surat suara. 5. Surat suara dengan sengaja diberi tanda dengan dibakar dianggap tidak sah. Berikutnya pada bab 5, petunjuk penggunaan Sirekap Mobile. Ini terdapat pada sistem informasi rekapitulasi suara Mobile Sirekap Pemilu 2024. Berikut adalah panduan penggunaan Sirekap Mobile dalam pemilu nasional untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tahap persiapan, pengguna Sirekap mempersiapkan HP Android yang terdapat fitur kamera belakang. Kemudian menginstal aplikasi atau APK dapat didownload di Google Play Store. Kemudian form C yang telah diisi menggunakan spidol dan telah dipasang pada bidang datar. Selanjutnya, login dengan username dan password akun sudah diaktifasi. Berikut adalah fitur mobile Sirekap Pemilu 2024. Apabila di suatu lokasi atau tempat pemungutan suara tidak terdapat jaringan internet yang memadai, maka skenario Sirekap Mobile secara offline dengan skema berikut ini. Tampilan aplikasi saat dibuka pertama kali, kemudian masukkan user dan password yang sudah diberikan. Pilih profil pemilu yang tersedia dan masukkan kode akses yang terdapat pada aplikasi Authenticator saat aktivasi akun. Kemudian kelola saksi pada pendaftaran saksi. Jika data sudah sesuai, maka tekan daftar. Jika berhasil didaftarkan, maka akan muncul datanya pada halaman daftar saksi. Alur juga berlaku untuk pendaftaran PPS dan Panwas. Login autentikasi.
Pastikan device yang digunakan mendukung kunci dengan sidik jari atau PIN atau password pola yang diset pengguna pada HP-nya. Pengguna dapat menyentuh sensor sidik jari sebagai autentikasi untuk mengakses aplikasi. Pengguna akan masuk pada bagian halaman utama yang berisi informasi akun, TPS, dan proses rekapitulasi. Pada halaman utama, pengguna APK dapat mengganti TPS yang dikelola dengan menekan tombol ganti TPS untuk kemudian akan dilakukan login ulang. Pengguna dapat melihat rangkuman progres pengambilan gambar formulir C pada kotak pemilihan yang ada dan dapat digeser untuk melihat jenis pemilihan lainnya. Untuk kelola saksi pendaftaran saksi, buka halaman utama untuk melakukan pengelolaan saksi, tekan tombol kelola PPS, saksi, dan panwas. Tekan tombol tambah untuk melakukan penambahan saksi. Isi formulir sesuai dengan data yang diminta. Foto formulir C. Tekan tombol kamera, kemudian arahkan kamera ke formulir C, tekan tombol shutter untuk mengambil gambar. Pastikan seluruh marker di ujung formulir tertangkap pada kamera. Foto formulir C, marker terdeteksi, tunggu hingga aplikasi selesai memproses gambar. Pengguna dapat melakukan penyesuaian terhadap titik potong gambar atau menerima hasil penempatan titik dari deteksi marker di ujung formulir dengan menekan tombol warna hijau. Untuk mengambil ulang gambar, pengguna juga dapat menekan tombol warna merah. Apabila foto sudah pernah diambil, pengguna diminta untuk mengonfirmasi penggantian gambar lama dengan yang baru. Apabila marker tidak terdeteksi, dalam gambar tidak terdeteksi marker sehingga pemotongan gambar akan diserahkan kepada pengguna. Pastikan seluruh marker tidak terpotong. Apabila foto sudah pernah diambil, pengguna diminta untuk mengonfirmasi penggantian gambar lama dengan yang baru. Pastikan seluruh marker di ujung formulir tidak terpotong. Error tag tidak terdeteksi. Dalam gambar tidak terdeteksi marker sehingga pemotongan gambar akan diserahkan kepada pengguna. Pengenalan halaman formulir diserahkan pada pengguna. Apabila foto sudah pernah diambil, pengguna diminta untuk mengonfirmasi penggantian gambar lama dengan yang baru. Pastikan seluruh marker di ujung formulir tidak terpotong. Tunggu hingga aplikasi selesai melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap hasil foto formulir. Setelah pemrosesan selesai, pengguna akan diarahkan ke halaman pengiriman formulir C. Sebagai alternatif, pengambilan gambar juga dapat dilakukan pada halaman detail gambar dengan menekan tombol di ujung informasi halaman. Apabila apple text yang terdeteksi berbeda dengan nomor halaman yang dipilih, pengguna diberikan kesempatan untuk memilih halaman mana yang akan dipilih. Untuk mengirim gambar, buka halaman utama, tekan tombol lihat detail pemilihan. Tekan tombol detail gambar pada halaman yang sudah difoto dan akan dikirim. Klik tombol kirim untuk memulai pengiriman gambar. Tombol ulang foto untuk mengulang pengambilan gambar, hapus foto untuk menghapus gambar. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan pop-up untuk memberitahu pengguna proses pengiriman gambar sedang berlangsung. Gambar yang berhasil diproses akan memperbarui status pada detail pemilihan menjadi warna hijau pada ikon upload. Pada proses pemeriksaan gambar, untuk memulai pemeriksaan kesesuaian data pada form C, tekan tombol detail pada halaman yang sudah berhasil dibaca oleh mesin OCR. Dilihat dari ikon upload berwarna hijau. Cek kesesuaian angka pada foto dengan data hasil pembacaan. Tekan tombol pensil untuk mengoreksi angka yang salah. Potongan baris data yang bersesuaian akan ditampilkan untuk pengguna. Kemudian, pada saat menekan tombol submit, pada bagian bawah halaman akan muncul pop-up konfirmasi bahwa form tersebut masuk dalam kategori sesuai dan tekan submit untuk menandai kesesuaian. Halaman yang tidak ada koreksi ditandai sebagai sesuai. Contoh halaman administrasi bagian 2. Selanjutnya, mengunci dan membuat dokumen dalam format PDF. Pada menu detail pemilihan yang sudah selesai, foto, upload, dan verifikasi akan muncul opsi untuk kunci dan buat dokumen pemilihan pada bagian paling bawah halaman. Kunci dokumen diperlukan untuk finalisasi pengambilan form C, hasil, dan untuk menghasilkan PDF. Salinan untuk diunggah dan dibagikan ke saksi. Pastikan seluruh saksi sudah terdaftar sebelum mengunci pemilihan. Kemudian mengunci dan membuat dokumen. Setelah dokumen berhasil dikunci, pengguna dapat membagikan PDF salinan untuk saksi dengan menekan tombol bagikan berkas. Pengunggahan salinan hasil form C juga dapat dilakukan untuk menyimpan berkas ke server Sirekap. Mengunci dan membuat dokumen bagi salinan saksi PDF, pembagian salinan saksi dapat dilakukan melalui berbagai platform. Selanjutnya, waktu penghitungan suara. Tekan tombol waktu penghitungan suara pada halaman utama pada pemilihan yang sudah dikunci. Isikan tanggal dan jam mulai serta selesai. Tampilan input tanggal. Waktu penghitungan suara berhasil tercatat dalam sistem. Waktu pemungutan suara. Tekan tombol waktu pemungutan suara pada halaman utama. Isikan tanggal dan jam mulai serta selesai. Tampilan input tanggal waktu pemungutan suara berhasil tercatat dalam sistem.
Kemudian untuk mengelola daftar hadir, buka halaman utama dan tekan tombol kelola daftar hadir. Selanjutnya tekan tombol tambah jika ingin melakukan penambahan daftar hadir. Pengelolaan daftar hadir bagian 2. Ambil foto pada daftar hadir menggunakan tombol kamera yang tersedia. Potong area gambar, kemudian akan muncul rekap daftar hadir yang tertangkap dan lakukan cek pada kesesuaian foto. Lakukan pengulangan jika dirasa gambar belum sesuai. Tekan tombol centang untuk memulai verifikasi. Untuk mengunci atau memeriksa dan mengunci daftar hadir, buka halaman periksa daftar hadir untuk melakukan pemeriksaan dan tekan tombol mulai periksa. Periksa daftar hadir yang ada dan tekan kirim jika sudah selesai memeriksa. Tekan tombol sudah jika semua pemeriksaan telah usai. Daftar hadir yang sudah dikunci tidak bisa diubah kembali. Kemudian untuk mengunggah dan membagikan daftar hadir dalam format PDF, yaitu daftar hadir akan otomatis terkunci dan dapat diunggah ke server Sirekap. Pembagian berkas dapat dilakukan melalui berbagai platform. Terdapat tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus, yaitu buka halaman utama dan tekan tombol kelola kejadian khusus. Kemudian tekan tombol tambah jika ingin melakukan penambahan halaman kejadian khusus. Ambil foto menggunakan tombol kamera yang tersedia. Kemudian potong area gambar dan akan muncul rekap tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus yang tertangkap dan dilakukan cek pada kesesuaian foto. Lakukan pengulangan jika dirasa gambar belum sesuai. Terakhir, tekan tombol centang untuk memulai verifikasi. Selanjutnya, untuk memeriksa dan mengunci tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus, lakukan buka halaman tanda terima salinan saksi dan periksa kejadian khusus untuk melakukan pemeriksaan dan tekan tombol mulai periksa. Periksa tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus yang ada dan tekan kirim jika sudah selesai memeriksa. Tekan tombol sudah jika semua pemeriksaan telah usai. Tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus yang sudah dikunci tidak bisa diubah kembali. Tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus untuk unggah dan bagikan secara PDF. Tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus akan otomatis terkunci dan dapat diunggah ke server Sirekap. Pembagian berkas dapat dilakukan melalui berbagai platform. Kemudian berikut kami sampaikan panduan penggunaan Sirekap Mobile dalam pemilu nasional untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dalam mode offline. Kunci dan buat dokumen C hasil salinan pada format PDF. Yang pertama, setelah dokumen berhasil dikunci, pengguna dapat menyimpan berkas secara offline dengan menekan tombol unggah berkas PDF. Klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan proses secara offline. Setelah pengunggahan berhasil dilakukan, pengguna baru diperbolehkan untuk membagikan PDF C hasil pada saksi dengan menekan tombol bagikan berkas. Saat device sudah berada pada kondisi online, pengguna tetap dapat mengunggah berkas C hasil salinan untuk disimpan di server Sirekap. Berikut ini adalah lampiran kegiatan KPPS. Pada lampiran 2, di sini terdapat penjelasan bagian formulir dan tata cara pengisian formulir mudah. Pada lampiran 3 terdapat contoh flyer informasi penggunaan hak pilih di TPS. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS menempelkan flyer informasi penggunaan hak pilih di TPS di papan pengumuman yang terletak di depan TPS. Pada lampiran 4 terdapat portal layanan pemilih berbasis teknologi informasi. Demikian, sahabat-sahabat KPPS, panduan KPPS untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam bentuk buku. Silakan untuk dipelajari. Demikian panduan KPPS pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berdasarkan buku panduan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selamat bekerja dan selamat melaksanakan tugas. Semoga sukses selalu dan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.